Untuk lebih memahami cerita video ini, silahkan klik tombol subtitle pada video ini agar bisa lebih nyaman dan mengerti dalam mengikuti alur cerita ini. Ya, pada cerita sebelumnya, akhirnya Big Barda membantu kekasihnya yang diserbu oleh jagoan Apokolips. Tidak mengapa kalau Big Barda sudah mengkhianati Apokolips, karena pada faktanya sekarang ini kan Darkseid sudah mati. Akhirnya mereka pun bersama-sama menjemput para sisa crime syndicate yang masih selamat menuju ke penjara Belly Reef. Namun di saat Wonder Woman dan Steve Trevor tinggal di tempat pertempuran, mereka diserang oleh Superman yang menjadi sosok yang baru ini. Sementara itu si Grail telah menjadi sosok Dewi Anti-Life Equation. Tentu saja si Anti-Monitor akan terlahir kembali menjadi Mobius. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia @DCUindo itu namanya. Oke, terima kasih. Setelah kita terbiasa nih dengan ilustrasi gambar Darkseid War yang dikerjakan oleh goresan tangan si Jason Fabok, absen di dua seri, yaitu bagian ke-45 dan ke-46 yang dihandle oleh Francis Manapul. Akhirnya mata ini kembali segar melihat ilustrasi gambar yang asli. Oke, berarti kita berada di komiknya Justice League volume kedua bagian yang ke-47 yang terbit pada tanggal 30 Desember tahun 2015 dengan judul Darkseid War Archie Gods of Justice Chapter 1 dengan jumlah halaman sebanyak 28 halaman. Penulis cerita Geoff Johns dan digambar oleh Jason Fabok. Oke, langsung to the point aja. Kita masuk ke ceritanya. Let's go. Awal cerita kita berada di Gotham City. Ya, kita di sini melihat Batman sedang duduk asik menikmati kursi Mobiusnya yang berada di dalam pabrik Ash Chemical. Kita juga melihat Hal Jordan muncul di sebelah Batman. Hal Jordan sedang berada di kursi Lazette Boy yang berwarna hijau, yang tentunya itu dibuat oleh konstruksi cincinnya. Batman mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mau meninggalkan kursinya itu. Kemudian si Green Lantern menyatakan bahwa dia belum bertanya tentang hal itu dan menjelaskan kalau kursi itu tidak bisa memberitahunya tentang masa depan. Akan tetapi si Batman menjawab dia hanya bisa membaca pikiran Green Lantern. Hal Jordan kemudian memberitahukan kepada Batman bahwa semua itu ada keterikatannya dengan Darkseid, anggotanya dan bahkan keluarganya yang sangat membahayakan itu. Dia juga menjelaskan akan membebaskan OA dari para demons. Untuk itu, dia harus menggabungkan kekuatan cincinnya itu dengan kekuatan Mother Box. Karena itu adalah kekuatan utama yang menyaingi emotional spectrum. Begitu juga, dia hampir tidak memiliki kemauan untuk memisahkan dirinya dari Mother Box. Lebih lanjut, dia memberitahukan kepada temannya itu untuk membuang Mobius dari dirinya sebelum akan menyebabkan kerusakan yang permanen. Batman kemudian menjawab bahwa kursi Mobius itu telah membantunya menghentikan segala macam tindakan kejahatan dalam satu malam selama yang pernah dia lakukan dalam 1 bulan. Dan lagi pula dia sekarang memiliki pengetahuan untuk menyelamatkan kota Gothamnya yang tercinta. Hal Jordan pun kemudian membiarkannya dan bertanya mengapa di saat ini Batman duduk di sebuah pabrik kimia yang sudah tua. Batman pun menjawab, ya, tempat ini merupakan basisnya si Joker. Akan tetapi sebelum dia menjelaskan lebih detail lagi, tiba-tiba ping,
ada sinyal yang memberitahunya bahwa saat ini si Superman sedang berada di bumi. Di halaman selanjutnya, kita berada di pertempuran Wonder Woman dengan Superman dengan bentuk yang aneh ini. Di halaman landscape ini, Superman menyebut Wonder Woman untuk tidak menghindari serangannya. Ya, cukup melawan dia saja. Narasi di halaman selanjutnya, di saat pertempuran Princess Diana yang dikonfrontir oleh Superman, dia menyebutkan bahwa bagaimana kematian Darkseid telah menyebabkan kekosongan yang diisi oleh alam semesta. Itulah mengapa rekan tim Justice League-nya mewarisi sebagian kekuatan Darkseid dan menjadi dewa. Dalam pertempuran tersebut, Superman mengatakan bahwa dia ingin melihat seberapa kuat si Wonder Woman. Superman mendesak Wonder Woman untuk melawannya, akan tetapi si Wonder Woman menolaknya. Begitu Wonder Woman terlempar, dia pun kemudian menggunakan lasso of Struts-nya untuk melawan si Superman. Wonder Woman mengatakan sebenarnya bahwa Superman membutuhkan bantuannya si Wonder Woman. Di saat itu juga dia berkata, "My love." Akan tetapi Superman yang terlilit tali lasso of Struts-nya Wonder Woman menjawab, "Tidak, bukan diriku." Kita kemudian berpindah ke penjara Belly Reef. Akhirnya mereka sudah memasuki ke dalam penjara. Terlihat Cyborg, Power Ring, dan Mr. Miracle dengan mudah melewati semua langkah keamanan. Sedangkan si Big Barda mengalihkan perhatian para penjaga agar ketiga sisa pahlawan yang ada di penjara ini, si Mr. Miracle, Cyborg, dan Power Ring si Jessica Crusher, dapat menyelinap ke dalam penjara. Ya, si Mr. Miracle akhirnya menerobos masuk ke dalam penjara si Ultraman. Kita dapat melihat si Ultraman seperti terlihat tidak terulus, sangat kurus dan lemah. Di hadapan si Mr. Miracle, Ultraman menjelaskan meskipun saat ini dia tidak memiliki kekuatan supernya, dia masih bisa merasakan aura si Anti-Monitor yang ada di bumi ini. Ya, Anti-Monitor akan membunuh mereka semua. Kita kembali lagi melihat Grail dan ibunya yang sedang berbicara. Grail mengatakan bahwa perang belum berakhir karena Anti-Life memiliki rahasia yang akan segera dibagikan oleh Grail kepada dunia. Grail mengatakan bahwa dia melakukan ini semua untuk ibunya. Grail kemudian menyatakan bahwa dia membutuhkan seorang pria pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Themyscira. Laki-laki tersebut adalah Steve Trevor. Di halaman selanjutnya, kita kembali ke penjara Belly Reef, di mana Jessica Crusher dan Cyborg tepat berada di depan pintu penjaranya Superwoman. Di saat itu juga cincin kekuatan Ring of Voltums-nya si Jessica itu mengulah sambil mengeluarkan cahaya hijaunya dan memberitahu Jessica bahwa cincin itu sudah muak selama ini, yang selalu berpura-pura bersembunyi dan menunggu saatnya sudah berakhir, menjelaskan bahwa rencana mereka akan berlaku mulai dari sekarang. Cincin itu ternyata mengambil alih tubuh Jessica. Cyborg ingin menyelamatkan Jessica, memanggil nama Jessica. Akan tetapi cincin itu berkata kepada Cyborg bahwa Jessica Crusher telah pergi. Sekarang Voltum yang bertanggung jawab atas kontrolnya. Sudah saatnya Crime Syndicate bersatu kembali. Kita kembali ke bumi. Si Superman yang masih terlilit oleh lasso keemasan Wonder Woman, lasso of Struts, Wonder Woman mengatakan kepada si Superman bahwa dia tidak akan bisa melepaskan lilitan tali lassonya itu, bahwa tali lasso tidak dirancang untuk diinterogasi, yang sebenarnya tali itu dibuat untuk membantu orang melihat diri mereka sendiri apa adanya. Wonder Woman bertanya, "Siapakah dirimu?" Superman menjawab, "Superman." Sekali lagi Wonder Woman bertanya, "Siapakah dirimu?" Superman tetap menjawab, "Ya, aku adalah Clark Kent." Tiba-tiba, boom!
Batman dan Green Lantern muncul di tempat mereka. Di saat itu juga Wonder Woman membebaskan si Superman dari ikatan tali lasso dan mengatakan bahwa semua orang baik-baik saja. Batman pun kemudian menghampiri mereka dan menjelaskan kepada si Wonder Woman bahwa si Superman mengisi ulang dirinya di Solar Pit yang ada di Apokolips saat dia dan Lex Luthor ada di sana. Ketika Superman mendapatkan kemampuan seperti ini, dia lalu meninggalkan si Luthor sendirian di Apokolips. Batman juga menjelaskan bahwa kekuatan Superman itu mungkin memiliki kemampuan mentalnya kembali, tetapi ya itu hanyalah sementara, bahwa energi Solar Pit yang ada di Apokolips menghancurkan struktur tulangnya. Batman juga lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya Superman sedang dalam keadaan yang sekarat. Di halaman selanjutnya kita beralih kembali ke penjara Bellevue. Ya, si Ultraman menjelaskan dengan sangat ketakutan bahwa retakan yang ada di tempat mereka sekarang ini pertanda Anti-Monitor akan segera membunuh mereka. Ternyata retakan itu adalah datangnya si Big Barda menerobos masuk ke penjara Ultraman dan memberitahu si Mr. Miracle bahwa ada ledakan yang berwarna hijau di dekat situ. Ada sesuatu yang aneh sedang terjadi oleh Power Ring. Ya, kita melihat ternyata Power Ring memasuki penjara Superwoman dan Power Ring saat ini menjelaskan kepada Superwoman bahwa kehadirannya sekarang ini untuk kembali bersama dengan Crime Syndicate. Di penjaranya Superwoman inilah Power Ring memberitahu Superwoman bahwa inilah saatnya untuk mereka pergi dari tempat ini. Akan tetapi Superwoman meminta Power Ring untuk diam saja. Terlihat tuh perutnya Superwoman sudah membesar. Superwoman mulai menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayinya, yaitu lagu Hush Little Baby. Di saat itu juga Cyborg kemudian masuk dan mencoba untuk menyadarkan kontrol cincin Ring of Fortunes terhadap Jessica Crusher. Akan tetapi usaha Cyborg tersebut gagal dan cincin itu mematikan sistem Cyborg. Superwoman terus menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayinya itu. Kita juga melihat Batman yang mengatakan bahwa Justice League perlu untuk berkumpul kembali. Batman juga menjelaskan bahwa pencipta Mobius Chair, si Anti-Monitor alias si Mobius, telah kembali dan dia menginginkan kursinya itu untuk kembali. Di halaman selanjutnya kita melihat si Power Ring mengambil alih Cyborg, mendownload data Cyborg untuk diserapnya. Big Barda dan Mr. Miracle bingung harus berbuat apa. Akan tetapi Superwoman kemudian melepaskan tembakan heat visionnya ke arah Mr. Miracle dan Big Barda. Di saat itulah Cyborg sekarang sudah dirasuki oleh sistem The Grid. Ternyata Grief kembali aktif. Have a nice day, begitulah slogannya. Superwoman mengatakan bahwa sudah waktunya bagi para pahlawan untuk mati. Akan tetapi tiba-tiba duar, dinding penjara Superwoman pun meledak. Sebuah suara terdengar yang mengatakan, "Tidak Superwoman, itu yang ditunggu." Ternyata di halaman terakhir ini kita melihat si Owlman berdiri di balik ledakan dinding penjara Superwoman. Owlman mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak suka untuk mengakui bahwa jika mereka ingin bertahan, maka Justice League dan Crime Syndicate haruslah perlu bekerja sama untuk mengatasi peperangan ini. Tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini. Tekan tombol suka dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita selanjutnya, di mana nanti Justice League dan Crime Syndicate bergabung bersama-sama untuk melawan Anti-Monitor. Tentu cerita yang semakin bertambah seru, ya kan? Dan
ada aksi para Guardian of the Green Lantern Corps yang turut membantu peristiwa yang terjadi di bumi. Dan di saat peperangan yang semakin berkecamuk, kehadiran Crime Syndicate dan Green Lantern Corps, ternyata Lex Luthor yang botak itu yang sudah menjadi dewa apokalips tiba ke bumi dengan membawa bala tentaranya, yaitu para Demons. Untuk itu, nantikan cerita video komik selanjutnya, Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-48. Oke, my friends, bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga menikmati serunya cerita Darkseid War ini. Subscribe bagi yang belum. Ayo dukung channel ini rame-rame untuk subscribe agar tentunya bisa menghibur kalian semua. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah jaga kesehatan teman-teman semua. Tetaplah selalu berpikir positif dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time. Bye.